Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qarib akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa alhimna rushdana wa saddid alsinatana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hadir majelis yang sudah kita sering dengarkan bahwasanya di dalam hadir majelis itu kita mendapatkan fadilah yang besar. Tidak hanya mutakallim saja, tetapi as-sami. Tidak hanya as-sami saja, tetapi juga mutakallim. Jadi yang mendapatkan manfaat atau yang mencari manfaat atau yang membutuhkan itu tidak hanya yang hadir jamaahnya, tapi bahkan kita yang berbicara juga sama dengan sampean. Mereka para muballigh, para penceramah juga sama, mereka juga membutuhkan majelis. Jadi enggak hanya mustami'in atau jamaah yang butuh dengan majelis ini. Enggak. Jadi kita itu sama-sama bersatu, kita sama-sama ta'awun, saling membantu di dalam satu wadah. Nah ini, apa wadah itu? Maulid, sholawatan. Sampeyan punya hajat, sampeyan punya kebutuhan, kita juga punya hajat, punya kebutuhan, maka kita bareng-bareng tawassul melalui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita hadir bersama-sama. Sampai dikatakan oleh salah satu ulama, Habib Ali, bahwasanya dalam hadir majelis itu tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, katanya beliau, tetapi mungkin Anda hadir bisa mendapatkan teman baru. Sampai dalam masalah itu, Anda hadir, kita hadir, tidak kenal sama kanan kiri, tapi akhirnya kenal. Dari perkenalan itu mungkin sampai akhirnya menjadi sebab untuk mungkin usaha sampean, mungkin keluarga sampean, iso besanan, ngono. Nah, jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu ya hadir majelis itu, tidak hanya sekedar itu saja, tetapi secara zahir Allah bisa mempertemukan besan sampean di majelis. Allah bisa mempertemukan mitra kerja sampean di majelis. Bahkan Allah SWT bisa mempertemukan penolong sampean ketika sampean terdesak dari kawan majelis dan sebagainya. Ya. Jadi banyak daripada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar yang tidak bisa kita nilai dengan dunia kita atau tidak bisa kita syukuri. Katanya ulama bahwasanya andaikan kita itu mau mensyukuri satu kenikmatan dari Allah dengan hakikatnya syukur,
maka tidak cukup 70, 80, 100 tahun. Tidak cukup. 70, 80, 100 tahun kita fungsikan hanya untuk taat tok kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mensyukuri satu kenikmatan itu masih belum sepadan. Tuh sampai kilo. Kalau tahu kenikmatan itu. Tak kasih satu sir, ya. Satu rahasia. Satu rahasia. Saya yakin sampean belum pernah mendengarkan. Hatta sampean ahli daripada orang yang melihat penceramah. Satu sir rahasia dari kenikmatan. Yang pertama, sampean dengarkan. Kenapa ketika Anda mendapatkan musibah merasa berat? Kenapa ketika Anda mendapatkan musibah, kena musibah, kesusahan, Anda berat? Anda sakit, bahkan sampai ke tingkatan jengkel, ke tingkatan depresi, stres. Kenapa? Saya tidak bahas masalah daripada yang lain, tetapi saya membahas satu sir rahasia. Kenapa? Itu dari besarnya nikmat. Terus sampean. Dari besarnya nikmat. Dari besarnya nikmat sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan satu nikmat itu sampean rasane loro. Tapi sayang ketika Anda di dalam kenikmatan Anda tidak merasa besarnya kenikmatan itu. Ini rahasia. Jadi lukanya hati, sakitnya hati, sedihnya hati, beratnya hati itu disebabkan besarnya nikmat, agungnya nikmat. Nah kalau diambil sama Allah langsung sakit. Langsung sakit. Nah, makanya katanya ulama kita, kalau Anda berada di dalam kenikmatan far'iha, nah, dipupuk, dieman. Ojo sampai dirusak kenikmatan itu. Soalnya kok lewat dicabut loro sakit. Nah, ketika dicabut sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu sakit. Itu salah satu rahasianya. Nah, kita waktu mendapatkan kenikmatan lupa, tidak tahu seakan-akan wes biasa ini, enak alhamdulillah. Kita tidak paham bahwasanya hakikatnya kenikmatan itu tadi ya antara menyenangkan dengan menyedihkan. Apalagi ya ini panjang kalau berkaitan dengan kenikmatan duniawi ya. Itu kebanyakan berkaitan dengan duniawi ya kenikmatan itu. Ya. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Hati-hati di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kenikmatan majelis, kenikmatan ibadah. Berapa banyak loh orang itu ahli majelis, ahli ibadah, ahli taat, akhirnya sama Allah kenikmatan tadi itu diambil, dirubah menjadi ahli maksiat. Waliyadzubillah itu. Dirubah. Diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untung sampean. Makanya sampean itu sing banyak syukur wis alhamdulillah. Enggak usah memikirkan siapa orang yang tidak hadir dan siapa mereka enggak. Tapi sampean iso hadir alhamdulillah. Sampean syukur alhamdulillah aku iso hadir. Ya gitu. Alhamdulillah aku bisa sholawatan, bisa istifadah, bisa mengambil manfaat. Masya Allah. Nah, sebagaimana yang sudah kita kajikan bahwasanya keuntungan yang besar pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari majelis kita mengetahui yang kemarin kita sudah kajikan bahwasanya kemuliaan seseorang tidak dihitung dari materi. Kehinaan seseorang tidak dihitung dari materi. Tetapi kemuliaan seseorang itu dari ketaatan. Kapan dia taat, dia mulia. Kapan dia maksiat, dia hina. Nah itu diantara
agama, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahan bagi kita, bahan untuk lapang dada. Lapang dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam masalah rezeki, kan terutama kita masalah rezeki, masalah materi. Ya, orang ketika mendapatkan rezekinya banyak, lancar, mudah, merasa mulia. Merasa mulia. Tapi ketika nggak ada, nggak punya apa-apa, ya merasa hina. Padahal enggak gitu. Di pandangan Allah beda. Pandangan Allah, yang taat itu yang mulia. Yang maksiat itu pun itu yang hina. Yang taat sekalipun enggak memiliki dunia sama sekali 1%, tetap dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedunia menghinakan. Yang maksiat meskipun dia itu bergelimang harta, tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun satu dunia memuliakan. Nah ini. Jadi kemuliaan dan kehinaan ada di dalam ketaatan dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan. Ya, keselamatan dan kebahayaan atau kecelakaan. Nah, maksudnya kecelakaan itu celaka dan selamat. Siapa sih orang yang selamat? Siapa sih orang yang celaka? Itu juga sama. Kembali ke yang tadi, bahwasanya orang yang selamat itu orang yang taat. Orang yang celaka itu adalah orang yang maksiat. Sudah. Di situ. Nah, dari sini kita belajar mengetahui. Dari sini kita belajar mengetahui. Aduh Beb, awak iki wake maksiat, Beb. Lek ndelok penjelasan sik tas iku aku ya opo hina awak iki. Apik sampean. Lah iya. Apik sampean. Bahaya lho lek sampean misalnya merasa diri sampean mulia. Wah, alhamdulillah aku ndak maksiat, Rek. Aku mulia. Oh, nek sampean. Bahaya itu. Itu takabur. Nah, itu merasa aman dari makrullah. Enggak, justru majelis ini Pak, intinya majelis itu ketika Anda mendengarkan mauidhah, ceramah, kajian ilmu, sampean itu yang bisa mu'tarifan itu rumongso diri bahwasanya awak iki penuh dengan dosa kepada Allah SWT sampai sampean hancur hati ini gara-gara penyesalan. Itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Nah, katanya Allah dalam hadits qudsi, ana inda munkasiratu qulubuhum min ajli. Aku itu berada di dalam orang yang hatinya hancur karena aku. Siapa orang yang hancur karena Allah? Karena ya orang-orang semaiku, ya Allah, aku dosa, ya Allah, aku penuh dolim, ya Allah, aku penuh kerusakan, aku penuh dengan kedoliman, keharaman, kemaksiatan, dosa. Hancur hatinya. Nah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bagus itu. Orang yang bagus. Tidak merasa mulia dengan yang lainnya. Tidak merasa mulia dengan yang lainnya. Sampai Uwais Al-Qarni yang diceritakan, bagaimana Uwais Al-Qarni itu, beliau itu tidak dikenal di alam dunia, tetapi dikenal di alam langit. Uwais Al-Qarni, dari mana beliau sangat tahu Allah Subhanahu wa taala, arif, ada alim, ada arif. Tapi arif billah, tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, paham dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, paham. Sampai beliau itu kalau makan ya cari di sampah. Iki lho Pak, wong arif billah. Arif billah. Cari makan di sampah. Awak dhewe tidak sampai ke situ. Ketika makan di sampah, ketemu ambek anjing, bertemu dengan anjing, kemudian anjing tadi itu ngambil, dan beliau juga ngambil, mencari, golek idik sampah.
Akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, makanlah di daerahmu, makanlah di sekitarmu. Aku makan di sekitarku. Tidak usah rebutan awak dewi. Bi anjing mah itu. Wahai anjing, kalau misalkan aku selamat dan masuk surga, aku lebih mulia dari kamu. Tapi kalau aku tidak selamat dari surga, engkau lebih mulia dari aku. Iki ilmu. Ini yang tadi kita katakan, bahwasanya kemuliaan yang hakiki itu adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan hakiki itu berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pandangan sedikit pun ke dalam materi-materi, tidak ada. Sampai ketika Rasulullah datang seseorang yang mana beliau itu senang karena jualan, dagang, ya dagang, bisnis, jualan bati oleh petang 100 dirham bati 400, taruhlah 400.000 bati oleh petang 100.000 Pak. Seneng ngabarno nang Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah aku dagangan ya Rasulullah. Akhirnya aku mendapatkan laba ini 400 dirham. Mesem Rasulullah. Akhirnya diwarambi Rasulullah bahwasanya rajulun shalla arba rakaat rajulun shallal faridata wa atba'aha bi rak'atain rabiha afdhala mimma rabihta. Bahwasanya seseorang yang sholat fardu kemudian diikuti setelahnya 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat fardu, maka dia lebih utama, lebih afdol daripada kamu laba kamu, batimu. Dia lebih bati dari dirimu. Ini pelajaran Rasulullah kepada para sahabat. Ngajari kepada mereka bahwasanya kenikmatan ibadah itu lebih utama nilainya daripada kenikmatan materi dunia. Oleh bati ambil ibadah itu lebih mulia daripada oleh bati materi. Nah ini pelajaran, ngono Rasulullah mempelajari kepada para sahabat itu seperti itu. Diajarkan mereka itu untuk tamak kepada akhirat. Ngono Pak. Dijauhkan mereka itu dari tamak dunia. Sampeyan golek majelis kok ngene iki sulit lho. Di era-era sampean koyo iki sing metenteng ngene iki. Terus sampean. Tapi wong aku sakaken mbek sampean. Ayo. Apa kirane aku ndelok sampean sesat hati pikiran tak kenengno. Ya tidak mungkin. Kecuali aku dak sakaken nang sampean, tak jarno wah ngono kepung-kepungan donya iku engko ngledek sing digawa kain kafan. Apa tak kenengno ngono? Pagi, siang, sore, malam, banting tulang, sampai tidak hadir majelis, sampai tidak ikut sini, tidak ikut sana, terus sampean demi untuk pekerjaannya, alasan dengan dalih apapun yang wajib, ya wajib gini gitu, banyak alasannya, akeh alasannya. Mati-mati ini kok kain kapan? Ngono. Dunyane dipek anake kabeh, bojone dikawin wong, kapok. Arah kon. Milih bojo ayu-ayu. Awak mati sik nom. Kon. Lekeken bojomu. Ente keselak. Tremain tak oneng mayit. Oneng cak. Paham mayit itu. Jadi bahasa iki tuh bahas mayit itu tahlilan nih. Terus sampean, mayit itu paham dengan siapa yang memandikan, dengan siapa yang mensolati, dia dengan siapa yang membawa, dengan omongan orang yang di sekitar itu paham. Sampai gesekan sandali sampean teko kuburan mulai paham krungu. Ben malam Jumat teko ndelok keluargae nang omahe.
Bojoku rek. Ayo. Tepak nang omahe malam Jumat maneh. Ayo. Hah? Harus sampean. Dek kene gak mau purik dunia. Saya antar kuburan ambek dunia. Nanti kok podo-podo mati ini bojo sing iki. Wis ketemu mbek sing bojo pertama. Ngah kon. Awakmu. Tak enteni pirang-pirang tahun. Allahu akbar walillahil hamd takbira wis. Ya, tapi tidak dibahas seperti itu. Ya apa be hukume ngono iku? Wis aja takon. Gak paham wis aku. Kok kan wis tukaran di Barca. Enggak ya, enggak ada itu. Enggak. Guyon-guyon. Ojo diseriusi guyon. Selingan iku jane sampean ndak anu tak tekan bae. Wake wong-wong. Wong wedok kawin ping 3 ping 4. Oke, milih bojo sing digaro. Tetapi nanti diriwayatkan bahwasanya perempuan itu akan bersama suami yang paling taat, suami yang paling soleh. Kalau wong lanang bebas, tapi kalau wong wedok itu ikut lanangi. Nah, bagi perempuan-perempuan yang pernah nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, bagaimana? Maka dia akan bersama suaminya yang paling soleh di antara 4 itu atau di antara berapa? Oh, itu kawin ping 7 lho, kawin tok. Iya, kok 7 iki? Sapa sing paling soleh? Ada riwayat lain bahwasanya perempuan itu nanti akan ikut bersama suami yang paling akhir. Ngono. Endi bojo sing paling akhir. Nah, dia nanti di surga sama dia yang terakhir ini. Yang terakhir. Ya. Kalau suami tetap sama istrinya. Nah, terus ya apa beb? Dari sampean bojoku mang iku melok suami sing akhir. Berarti tidak melok aku. Iya. Tidak melok sampean. Terus aku bojone ya apa? Kan diganti bidadari. Sampean diganti bidadari. Ah, dikloning nombe Allah Subhanahu wa taala padha splek ambek bojomu wis. Raine awake kabeh padha. Tek inti kloningan tek iku asli. Cloning dapat semua sama Allah, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak istilah-istilah seperti itu tetapi mungkin kita belum mengkajinya. Ya. Jadi kita kembali ke asal bahwasanya kemuliaan itu ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehinaan itu ada dalam kemaksiatan. Selamat itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka itu ada dalam maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bagi mereka dari sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran kepada orang-orang. Yang katanya Habib Umar dari ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kami yang membagi di antara mereka kehidupan mereka. Kehidupan mereka kami yang mengatur, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur, yang membagi itu Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang membagi Allah Subhanahu wa taala. Ai faja'alna hadza ghaniyan. Kami jadikan yang ini kaya, wahada fakiron, dan yang ini miskin, wahada malikan, yang ini juragan, wahada mamlukan, yang ini anggota, anak buah, karyawan, atau ini raja, ini prajurit, wahada gawiyan, yang ini kuat, wahada dhaifan, yang ini lemah. Listiqamati nidhamil alam, itu untuk memperbagus peraturan dunia. Jadi Allah itu punya sistem dalam dunia itu biar
lancar sistemnya Allah Subhanahu wa taala dalam dunia, ya dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. La lidalalati ala sa'adatin wa syaqawah. Bukan untuk menunjukkan bahwasanya ini tanda orang yang selamat dan ini tanda orang yang tidak selamat. Itu masalah rezeki. Masalah materi ini. Ya tadi itu wis. Kaya, kuat, juragan, anak buah, lemah, kuat itu tadi miskin. Nah, itu hanya sekedar sistem dunia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sampean ngerti ini, Pak, tinggal sampean fokus kepada satu. Fokus kepada satu saja, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada satupun dari mereka orang itu yang bisa menentukan dirinya. Tidak ada satu orang bisa menentukan dirinya itu. Aku bakal jadi gini. Aku pasti bisa gini. Saya pasti bisa begini. Saya pasti sukses. Saya pasti gini. Tidak bisa memastikan. Beb, ada orang yang usaha, Beb. Dia usaha. Dia ini Masya Allah, yakin. Dan dia ini sampai berhasil. Dengan usaha kerja kerasnya sampai berhasil. Yaitu yang diberikan hasil sama Allah. Tapi anda coba melihat yang satu, dua, Pak. Tapi berapa juta yang lainnya itu tidak berhasil. Ya kan? Sampai ketemu ambek uang. Masya Allah sampean ini tak delok sampean sukses. Iya, misalnya bakul apa dan lain sebagainya sukses sampean. Iya, diceritakno mbek wong imang iku. Saya dhisik ngerintis dari nol. Menurut sampean, saya ngerintis dari nol. Oleh ndak duwe apa-apa wis aku. Sampai KB semuanya ini utang. Tapi akhirnya saya terus rintis, ketemu ini dan itu, jualan ini dan ketemu dan lain sebagainya sampai tambah tahun akhirnya meningkat sampai menjadi orang terkaya. Sukses. Apa kirane sampeyan nyontoh kaya iku mulai tekan nol terus iso kaya dhek. Tak bayar sampeyan. Tidak bisa. Sopo? Jadi jangan main hanya sekedar logika saja. Iyo rek, secara logika tepak iki, masuk iki. Pas. Terus sampean kate nyoba, belum tentu. Sampean mau nyoba seperti orang tadi wis dikasih itu sama wis di training sampean niku ambek dhek. Wis dikasih cara-caranya dari awal. Sampean ngene sik Cak, modal sampeyan Cak 500 terus sampean ngene. Terus sampeyan sampai sakmene kok sampean dol nang ngene. Sampean yo belum tentu koyo dhek. Belum tentu. Nah ini. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kesuksesan seseorang tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui usahanya. Usahanya itu lho Pak, usahanya. Itu Allah yang takdirkan. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mensukseskan seseorang, maka bi Allah dikasih jalan lancar, mudah sampai berhasil. Wis. Jika Allah tidak ingin mensukseskan seseorang, maka dikasih oleh Allah halangan-halangan. Sampai dia tidak sukses. Wis ngono tok. Allah mau mengangkat seseorang, dikasih jalan-jalan sama Allah SWT sampai terangkat. Tapi kalau Allah SWT tidak ingin mengangkat seseorang, dikasih penutup-penutup halangan-halangan sama Allah sampai dia tidak terangkat. Ngono sistemnya Allah SWT. Jadi awak dhewe iki col-pocol nang pangeran. Nah ngono lho. Wis. Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak nuntut kepada kita itu besar, enggak, Pak. Sama yang tidak dituntut besar sama Allah. Terus sampean, kita tidak dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk besok itu enggak, Pak. Hatta gimangane bojo, anak. Ya Ahmad, wajib loh kangge awakmu mangani bojomu, anakmu engko subuh, ndak ono. Ndak, Pak. Wajib sampean mangani bojo anak saiki. Saiki wis mari mangan anak bojo sampean, engko iku ndak wajib.
Ayo. Ndak beban sampean. Nah, itu kewajiban. Sapa sing garai bebani awake dhewe, sampean dhewe. Sing dipikir sampean menene, embene, seminggu kas, saulan kas, bahkan setahun kas, bahkan kok lek aku mati. Lah iku wae sing garai sampean iku abange reng ijo wungu. Salahe dhewe. Ah, wong pangeran ndak majibno sampe ayo lho. Ndak mangan ae saiki mari mangan ya wis. Lha kok meneh ya ndak diwajibkan sampai teko besok jam 7 isuk baru sampai kena wajib ngeki mangan bojo. Selesai. Duhur, engko wis tutuk nang duhur baru sampai kena wajib mangani anak bojo duhur. Ngono. Ndak harus sehari sampean. Nah itu. Itu yang pertama. Ya, salah satunya. Di antara keduanya, misalkan sampean Pak mikiri kayak gitu loh. Berapa habis? Nanti ada di sini. Nah, di sini itu bab masalah pusing atau sumpek ya. Galau. Mikir. Jadi mana yang harus dipikir dengan benar, mana yang tidak boleh dipikir oleh manusia. Pakai gambaran secara garis besar, yang memikir atau yang dipikir oleh manusia dan mudorot, bahaya Pak, kemudian dilarang sama Allah, yaitu memikirkan takdir. Tuh, takdirku kok gini, awak kok gini. Itu sih bahaya. Itu merusak jasad, merusak iman, merusak keyakinan. Tidak boleh dipikir. Yang harus dipikir perintah Allah. Apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang wajib dipikir. Apa yang dilarang oleh Allah itu yang wajib dipikir. Maka lek sampean menggunakan fungsi pikiran tadi itu di sini Pak, di dalam perintah Allah dan larangan Allah, tidak bakal sampean menemui kegalauan. Hilang. Tidak bakal. Saiki aku wajib apa? Jam piro iki, Pak? Jam piro? Jam 7. Apa wajiban aku sing wajib nang aku saiki apa? Sembayang. Oh iya sembayang mari. Lakokno. Turu sembayang, lakokno sembayang. Apa maneh sing wajib? Didik anak. Didik. Apa yang wajib saiki, Pak? Saat ini. Nah itu. Sama juga sholat, Anda tidak diwajibkan untuk sholat kecuali sudah masuk waktunya. Sekarang sholat isya masuk waktunya, mulai wajib wis nang awak dhewe. Bahwasanya sekarang harus sholat isya. Sholat subuh nanti ini apa wajib? Enggak. Belum. Sampai kita nanti masuk adzan subuh, kita kena wajib sholat subuh. Nah seperti itu sama, Allah tidak menuntut panjang Pak. Tidak menuntut panjang. Nah, jadi yang dituntut sama Allah itu cuma sedikit. Sedikit Pak. Kita yang membuat pusing, sama dengan orang yang mau cari kendaraan, buat apa, bikin rumah, harus sampean. Yang kemarin sering kita bawakan ini. Kalau Anda ingin cari sepeda atau kendaraan misalnya, ya asalkan sampean tidak milih aja tidak ruwet. Ya kan? Ya. Nah, segala ruwet apa? Milih sampean. Iku milih sampean, milih iku ruwet. Gitu. Jadi apa namanya? Hal yang membuat kita itu sulit atau rusak berpikir, ya kita sendiri. Karena kita milih. Kita milih. Pengen yang itu, pengen yang ini, pengen yang itu, kurang yang ini, kurang itu. Akhirnya mereka, sebagian dari mereka itu sampai ya ke batas menggunakan hal-hal yang haram akhirnya. Hal-hal yang haram. Hal-hal yang syubhat. Dengan dalih macam-macam wis. Dengan dalih apa cek ini enak aku apa berkendara atau biar enak mapan, atau cek ini apa namanya tidak kalah saingan aku dulur tonggo ngono, atau parah maneng ini aku tidak kalah saingan soalnya
Bojoku mbek lanang iki sugih. Ngono. Mantanku misale ngono. Saiki ngambek mantan. Sampai dulu kan ngono. Lho ana iki sing guyu-guyu iku di antaranya. Ngono. Mantane disaingi. Wah, aku udah sampai ngene cuk macem. Mari ngono deloken le. Ayo deloken. Lah ya sampai seperti itu manusia. Kebatas seperti itu sampai ke dalam hal-hal yang haram. Ya. Ke riba, ke lain sebagainya sampai ke yang haram. Kemudian nanti dalih wajib. Tak kira rahasia situ maning. Dalih yang wajib. Ono wong sing ahli ilmu iki. Bib, nafkah itu wajib. Yo. Cari kerja untuk anak, makan anak, minum anak kesehatan wajib. Yo, wajib. Aku ndak tega lek delok bojo anakku iku sengsara. Iya. Tak takoni maneh. Saya balik bertanya ke Anda. Ndak tega hati Allah nang anak bojo sampean ambek sampean. Apa kirane Allah SWT iku tega, lebih tega teko sampean nang anak bojo. Hah? Sampean delok anak bojo ndak tega ngene ngono-ngono. Iya, ndak tega sampean. Sik balekno. Allah Subhanahu wa taala apa lebih ndak tega? Apa lebih tega nang anak bojone sampean? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang ke bojo ambek anake sampean. Allah Subhanahu wa taala itu lebih ndak tega nang anak bojo sampean. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ndak tega nang sampean dari sampean dhewe nang awak dhewe. Iku Allah. Jadi tidak ono istilah sampean iki. Aduh aku tuh jarang bisa aku ngene, bisa aku tak direket mek pengenan opo aku iki. Wis ku ngurus wis ngene urip ngene wis kesuwen golek laut atau golek kali atau golek hotel kate bunuh diri. Hah? Apa? Allah itu dibiasakan. Makanya ketika Sayyidina Musa alaihissalam itu ketika Sayyidina Musa berjalan ketemu ambek wong. Berjalan ketemu ambek wong, kemudian orang itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gini, ya Allah gini. Akhirnya Nabi Allah Musa itu tidak tega. Nabi Allah Musa tidak tega. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah andaikan hajatnya orang ini ada di tanganku, niscaya aku kabulkan hajatnya dia. Andaikan hajat itu di tanganku, wahai Allah, aku kabulkan hajatnya dia. Akhirnya diwara bi Allah SWT. Ya Musa, anta arham bihi minni. Hei Musa, apa awakmu lebih saak kenang dek daripada aku? Tak ono Pak, arhamur rahimin. Arhamur rahimin itu Allah SWT. Arhamur rahimin. Terus sampean artinya yang paling belas kasih, yang paling saakenan, yang paling neser kepada semua makhluk dari semua orang makhluk hatta malaikat yang punya belas kasih. Tidak ada. Orang tua kasihan kepada anak, Allah lebih kasihan. Guru kasihan kepada murid, Allah lebih kasihan. Kakak kasihan, seakan neser ke alen, ke adik, Allah lebih kasihan. Jadi jangan melingkai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, bukannya aku tidak memberikan hajatnya, tetapi dia itu doa, tapi hatinya itu kemana-mana. Dia berdoa kepada Allah, minta hajatnya, tapi hatinya itu kemana-mana. Ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak menggantungkan kepada Allah. Tidak menggantungkan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada usahanya, menggantungkan kepada kerjanya. Terus sampean. Menggantungkan kepada usahanya, menggantungkan kepada kinerjanya usahanya tadi itu. Tidak gantung nona Allah. Iki tidak diijabahi oleh Allah SWT. Ya itu bahaya juga. Ketika kita minta, kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tapi hati kita itu nak usah mandar, wong ikut-ikut menarik, mandar, wong ikut-ikut menarik. Itu berarti sampean wis tidak menggantungkan hati kepada Allah SWT. Berarti sampean wis menggantungkan hati kepada usaha Anda, kepada makhluk.
Sampean. Ketika sampean berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah minta ke Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah, beri rezeki ya Allah dari jalan manapun. Saya ada usaha ini sama itu ya Allah. Ada usaha ini dan itu dengan orang ini. Ya Allah, kalau engkau ridhoi, mudahkan. Kalau tidak engkau ridhoi ya Allah, beri jalan yang lain. Jalan engkau lebih lebar. Terus sampean punya usaha rezeki tadi itu cuma satu di kerja sampean. Peluang rezeki sampean cuma satu di usaha sampean. Tapi peluangnya Allah lebar. Allah bisa memberikan rezeki sampean dari belakang, dari depan, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari atas. Tapi kalau sampean menggantungkan kepada usaha sampean, cuma dikasih dari jalan itu sama Allah. Selainnya ditutup. Nah itu bahayanya menggantungkan hati kepada usaha. Nah gitu. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam ini mendatangi orang tersebut dikandani, fulan sampean, aku oleh kabar ke Allah SWT, hajati sampean tidak diterima oleh Allah SWT atau tidak dikabulkan sama Allah doa sampean. Kenapa? Soalnya hatinya sampean makono-kono. Akhirnya orang tadi itu Pak langsung membersihkan hatinya, langsung berdoa kepada Allah dengan hati yang bersih, maka hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya apa caranya, Bib? Ya belajar berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enteng lek belajar wis kulino. Berat lek kayak baru dengar, baru krungu. Berat. Ketika dia mau minta kepada Allah SWT atau membersihkan daripada hatinya. Nah, yang terbanyak di antara kita seperti itu. Ya, menggantungkan usahanya. Ya, banyak di antara mereka itu. Akhirnya ketika usahanya nggak berhasil, cekeh. Nah, sakit hati. Nah, iku akibatnya. Ketika dia berusaha, wis menggantungkan fokus dia ke dalam usahanya tersebut. Tapi ketika ada kendala di pertengahan jalan, ada kendala bahkan sampai merugikan, sakit hatinya. Akhirnya jadi pertikaian, percekcokan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hatinya itu menggantungkan kepada Allah, tidak menggantungkan kepada usahanya, maka ketika ada kegagalan, tetap masih ada kelapangan dada. Masih ada kekuatan, masih ada support dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin ada lagi nanti dari Allah Subhanahu wa taala usaha yang lain atau rezeki yang lain. Ya, berapa banyak daripada rezeki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat usahanya. Ya. Sebagaimana banyak yang kita ceritakan. Berapa banyak orang itu usaha, ketika usaha hasilnya sedikit. Tetapi justru dari yang tidak usaha hasilnya banyak. Dari yang tidak usaha itu. Ketika usaha sedikit. Usaha. Apa mana usaha gagal tok. Usaha gagal mana. Usaha. Lah iku wis tondo, Cak. Sampeyan dikon majelisan tok. Iku wis tondo. Ngono lho, wis lah, ojo bantah. Ngono lho. Ya apa? Rata-rata saiki zaman saiki iki tak delok wong-wong iki sama aku maning rata-rata. Usaha gagal tok. Nyoba iki. Wis le mandek gole. Wis. Ojo paksa. Kowe majelis kon. Berarti iku sampean dikeratui mbek Allah kate didadekno wali. Nah, terus sampean. Lha ngono. Wali ku le ndak ate usaha oleh duit dhewe. Kon sampean kate dimulyakno mbek Allah Subhanahu wa taala. Lha ngono. Sampean kate dimulyakno mbek Allah Subhanahu wa taala. Kelase wali ku le ndak ate usaha oleh duit rezeki. Sampean sik mudun-mudun usaha, yo mudun iki teko wali, makome wali. Itu usaha. Oh no.
Krungu ngene akhirnya sing usaha-usaha sing duwe usaha itu mereka itu kepingin nutup usaha itu tutupan. Soalnya wali dah ono sing usaha. Sampai tetep ae usaha ya tak dadi wali. Wali murid, wali nikah. Nah, jadi makanya aku itu lebih salut kepada arek-arek sing gagal iki. Aku lebih salut kepada anak-anak yang gagal tapi dia itu komitmen. Loh, masih tetap tegar, masih tetap husnudon, masih tetap keker hati ini. Aku salut anak beda. Lek sing usaha-usaha iki ndak salut. Lho apa Bib? Coba diuji tutup sik sedilu usahae entek apa sik kuat hadir majelis. Nah, kuat kirane. Ayo sing usaha. Coba misalnya usahae sampean gak ono lek moro bangkrut, si hadir majelis apa ndak sampean? Ayo. Sampean, lu pojok ngono Bib. Ndak aku mek takon. Aku mek takon. Terus sampean, makanya orang yang gagal terus itu berarti kuat dia itu. Nah, ketika orang yang punya usaha belum kuat dia, belum diuji oleh Allah SWT. Belum diuji oleh Allah SWT. Enak sampean sampai sono misal per bulan sak mene, per minggu sak mene, enak ya tenang hadir majelis. Ngakak-ngakak guyu-guyu ya tenang sampean. Tapi anak lebih heran nang ngakake wong sing gagal. Iki wong iki gagal iki. Tidak tahu tepak, tidak tahu oleh, tapi saya iso guyu Pak. Lu subhanallah, iki hebat orang ini. Aku salut ambek wong itu, kalah saya itu. Kayak saya usaha ndak usaha kan wis ono patokan apa jenenge iki toke bisa. Iki. Ngono Pak. Lah iki ndak ono toke blas Pak. Terus sampean. Ono wong ndak ono toke blas, ndak ono imamain, ndak ono serbane, ndak ono usaha. Belum tapi saya iso ngakak subhanallah. Masya Allah. Ya apa? Sing duwe usaha-usaha iku kirane mampu enggak? Usaha dijolno nang koncone sing ndak duwe usaha. Ayo sak jekelen sik. Oh sampean iki ya apa, Pak? Ah, jekelen sik sediluk wis. Sampean niku tak ceritani terakhir gitu tutupan ya, meskipun rodok diri-diri. Kupungiling anak. Part 2. Nah, ketika itu iki pegangan sampean. Rasulullah itu lek mempersaudarakan antara saudara semuslim. Loh sampean. Jadi Rasulullah itu sering antara kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya, mereka mbek Rasulullah itu lek ono orang yang baru masuk Islam kemudian dipersaudarakan. Tahu. Wis ya Pak, saiki sampean ketika masuk Islam sampean saiki saudarai iki ngono Pak. Jadi lek misalnya ono wong anyar masuk Islam itu langsung dijadikan satu saudara sama mereka. Terus sahabat-sahabat itu Pak dilatih oleh Rasulullah, lek wis dadi saudara saling bagi. Saling bagi. Nah, di antara salah satu sahabat ketika itu baru dekat dengan Rasulullah dan diakui atau disaudarakan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang lain, maka mereka langsung nawari kepada itu. Loh, mereka dia ini orang sahabat ini tidak punya. Atau ada riwayat yang punya. Tapi intinya dia itu langsung nawari. Ya bulan. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Saya punya 4 istri. Katanya dia. Saya punya 4 istri. Yang satu istri ini saya cerai dan saya kasihkan untuk sampean. Belanjanya saya tanggung. Nah, iki sahabat. Ya makna sahabat seperti ini, ya makna konco seperti ini, ya makna kawan ngene iki. Sampean. Wis sampean aja ngeki bojo. Kedukuran. Iki sahabat. Kan. Jadi sahabat iki ngono. Ngekno bojone ya sak nafakohe, tak tanggung. Kirane ono Pak wong lanang koyo ngene zaman saiki. Tak ono ya Pak. Ada sombong. Hah? Ngono Pak. Ini zaman sahabat, di zaman para sahabat seperti itu. Nah, jadi ketika kita itu saling saudarahan antara muslim dengan muslim ikhwan, lah kayak sampean iki kan saudara, satu Tuhan, satu nabi, satu agama.
Ya meskipun ndak ngei ndak mudunno sing paling dukur koyok mereka para sahabat, ya sing duwe tuku lah. Coba selino nang sing gagal-gagal iki. Selino seminggu, rong minggu. Hah? Iya. Oh ndak kuat tapi kedukur niku tuku repot iki kok ngitunge ya apa? Ya dibantu. Dibantu dikasih jalan. Ya, sebagaimana beliau mereka ini orang para sahabat yang ngono saling bantu. Mereka itu saling bantu. Ya, kepada kawan, kepada sahabat yang tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab mereka ini. Tapi bantu. Saling bantu mereka. Ya. Yang mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bantu yang lemah, yang susah. Yang susah bantu yang lebih lemah lagi di bawahnya. Terus sampai ke bawah. Nah, itulah arti daripada ikhwan, arti daripada sahabat, arti daripada kawan, arti daripada teman, arti daripada follower. Nah, ya. Arti daripada follower. Ngono. Kepada mereka. Kepada saling kepada sesama kawan, sesama saudara. Ya. Apa insya Allah kalau kita terapkan hal-hal seperti itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya, di dalam usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam keadaan kita, semua keadaannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan, dengan penglihatan yang penuh belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan, dengan penglihatan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, usaha yang terbaik, rezeki yang terbaik, kesehatan yang terbaik, keluarga yang terbaik, persaudaraan yang terbaik, pertemanan yang terbaik, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal barza wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.